Hello everyone, I am Putri Tansari with student ID number 005. I am from class B. In this video, I will explain about the final exam assignment for marketing management with herbal chili commodity in Madura. Tanaman cabai jamu atau Piper rectrofactum vol atau disebut juga cabai Jawa, termasuk famili Piperaceae yang memiliki sifat hampir sama dengan tanaman lada atau Piper nigrum dan tanaman sirih atau Piper betel. Saat ini Jawa Timur merupakan pemasok utama kebutuhan bahan baku obat tradisional, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun kebutuhan ekspor. Budidaya tanaman cabai jamu merupakan suatu peluang usaha yang cukup memberikan harapan karena permintaan cabai jamu kering semakin lama semakin meningkat, dan ternyata produksi obat atau jamu tradisional tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat dalam negeri tetapi juga dikonsumsi oleh masyarakat luar negeri. Sebagai obat tradisional, buah cabai jamu digunakan sebagai stimulan, karminatif, tonik, dan perawatan ibu melahirkan, juga untuk mengobati asma, kejang perut, demam, masuk angin, dan meningkatkan pencernaan makanan, sirkulasi, asma, dan influenza. Menurut data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sumeneb 2012, hasil produksi cabai jamu hampir 8.500 ton. Namun produksi cabai jamu tersebut belum dapat memenuhi permintaan karena produksinya masih rendah. Peningkatan produksi jamu olahan pabrik antara lain disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan jumlah industrinya dan semakin tingginya minat masyarakat pada jamu tradisional karena dipandang lebih aman. Bahkan tren pengolahan akhir-akhir ini cenderung kembali pada tanaman yang digunakan secara tradisional. Dengan meningkatnya industri jamu dan produksi jamu tradisional secara langsung akan meningkatkan permintaan cabai jamu. Selain itu, cabai jamu ini kerap kali dijadikan tanaman tumpang sari yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat. Dilihat dari permintaan pasar sendiri terhadap cabai jamu ini sangat tinggi. Bayangkan saja harga per kilogramnya mencapai 800 sampai 100 ribu. Harga terendah turun hingga 50 ribu per kilogram dalam bentuk kering. Oleh karena itu, prospek pembudidayaan cabai jamu sangat diperlukan. Selain untuk memenuhi kebutuhan industri obat tradisional atau jamu dan kebutuhan lainnya di dalam negeri, juga untuk pasar luar negeri atau ekspor. Adapun kebutuhan dunia saat ini sekitar 6 juta ton dan Indonesia baru bisa memenuhi sepertiganya saja. Aspek produksi cabai jamu. Yang pertama, dengan cara penanaman langsung. Penanaman langsung dapat dilakukan lewat dua sistem, yaitu penanaman bibit lebih dulu, kemudian menyusul tanaman panjatan atau inang. Atau dengan cara penyemaian penanaman. Menggunakan cara ini, bibit terlebih dahulu disemai di polybag. Dengan cara berikut, bibit di-stek ditanam di dalam polybag. Selanjutnya, polybag ditata rapi di atas bedengan dan ditutup dengan naungan. Penyiraman bibit di persemaian harus hati-hati karena kebutuhan air sangat minim. Jarak tanam 1 meter kali 1,5 meter atau 1,5 kali 1,5 meter. Alasan cabai jamu menjadi komoditas unggulan di Madura. Yang pertama yaitu menjadi primadona sebagai tanaman herbal organik. Yang kedua, cabai jamu sudah mulai dilirik oleh para herbalis. Yang ketiga, mampu menjadi penggerak utama atau prime mover pembangunan perekonomian. Dan yang keempat yaitu potensi pasar tanpa batas hingga lintas batas negara. Selanjutnya yaitu preferensi konsumen. Preferensi konsumen sendiri adalah suka atau tidak suka pilihan seseorang terhadap produk atau barang jasa yang dikonsumsi. Di sini preferensi konsumen pada cabai jamu yaitu yang pertama warna, kedua jenis, ketiga manfaat, dan yang keempat kebutuhan. Selanjutnya, customer value. Customer value adalah tingkat kepuasan yang didapatkan konsumen dari membeli sebuah produk atau layanan yang sesuai dengan harganya. Maka di sini ada 3 komponen yang menjadi customer value dari komoditas cabai jamu ini, yaitu yang pertama kualitas. Kualitas di sini yaitu sebesar 70%. Selanjutnya harga. Harga sendiri pada cabai jamu ini sebesar 50%. Dan yang terakhir yaitu kemasan. Kemasan pada cabai jamu
sebesar 40%. Selanjutnya, selling skill. Selling skill adalah keterampilan penjual baik umum maupun khusus yang diwajibkan dimiliki oleh setiap tenaga penjualan. Yang pertama, efektif, komunikasi skill atau komunikasi yang efektif. Yang kedua, customer service skill atau layanan pelanggan. Yang ketiga, memahami kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, mempromosikan cabai jamu secara luas. Berikutnya, beberapa personal selling yang harus ada pada komunitas jamu. Yang pertama, demonstrasi produk. Kedua, menunjukkan kepuasan pelanggan lain. Yang ketiga, menjual produk secara langsung. Dan yang terakhir, menjelaskan manfaat produk. Langkah persiapan pasar ekspor. Berikut beberapa langkah persiapan pasar ekspor, yaitu mulai dari bibit unggul, melengkapi surat izin, membentuk badan hukum, dan yang terakhir, memperbaiki proses produksi. So many explanation for me. Hopefully I will be as for all of you. I will end it here. See you the next video. See you soon and thank you.